Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok game yang bernama Kucing Lari akan menjelaskan bagaimana sih proses pembuatan game ini. Jadi kayak seperti asetnya apa saja, kemudian karakternya apa saja, kemudian dari sisi skripnya seperti apa. Nah, di sini kami mengusung tema yang seperti kemarin, yaitu yang game UTS kemarin kan dari kelompok kami itu namanya game trash. Jadi game trash ini kita kembangkan lagi di game ini. Jadi di game ini akan ada trash, yaitu yang mana trashnya itu digunakan untuk aset di dalam game ini, yaitu yang namanya kucing lari. Jadi kita kembangkan dari game yang lama menjadikan diaplikasikan ke game ini. Kemudian kita di sini ada skin, yaitu yang bernama skin start. Jadi pas game ini kita play itu nanti akan ada ke halaman awal ini. Nah, di halaman awal ini ada beberapa objek, yaitu ada objek pohon, kemudian ada tong sampah, kemudian ada lampu, ada rumputnya juga. Nah, di sini pas kita klik mulai nanti akan pindah ke halaman main, yaitu di halaman main itu nanti akan ada halaman run sama halaman setting. Nah, di sini juga ada musik playernya. Jadi saat kita masuk ke halaman ini itu akan ditampilkan, akan didengarkan yaitu musik. Jadi musik ini itu biar dari sisi usernya itu tidak bosan, biar ada suaranya dan lebih menarik. Kemudian di sini ada juga script music player, yaitu untuk pengelolaan dari musik itu sendiri. Kemudian sini juga ada scan main, yaitu yang mana itu digunakan untuk pemberian tombol run ini sama setting. Nah, di setting ini nanti akan ada setting buat suaranya. Jadi suaranya mau diperbesar atau diperkecil. Nah, sebelum ke main tadi kan di start ini ada beberapa objek lah, itu dibagi dalam beberapa menu, yaitu menu environment sama menu animation. Untuk menu environment itu terdiri dari kayak ke jalannya, kemudian ada ke langitnya, kemudian objek telegraph pole dan lain sebagainya. Jadi di menu environment isinya seperti ini. Kemudian di menu animation yaitu ada menu aktor. Jadi aktornya di sini apa saja, yaitu ada car, ada dog, ada rat. Jadi seperti itu. Jadi di sini karakternya yang hidup itu apa? Itu bisa dari mobil yang jalan lewat, kemudian ada kucingnya yang lari seperti itu. Dan ada menu environment props, yaitu terdiri dari pin bottom, kemudian pohon, kemudian grass atau rumput. Jadi seperti itu. Itu komponen-komponennya. Nah, sedangkan kalau di bagian main ini komponen-komponennya itu terdiri dari ini ada UI kamera juga buat loadout, kemudian loading, kemudian ada explosion, kemudian ada musik lainnya juga. Jadi di setiap scan itu dari kelompok kami memberikan efek suara biar dari sisi usernya tidak merasa bosan. Kemudian ada switchboardnya juga. Nah, seperti ini. Ini ada kamera switch juga. Nah, kemudian bagaimana sih untuk di scriptnya itu? Jadi di scriptnya yang pertama itu untuk script karakter. Jadi di script karakter ini ada terdiri macam-macam ya. Jadi ada karakter aksesoris, ada karakter collider, ada karakter database, kemudian ada input controller, ada random animation. Nah, di sini dari kami akan menjelaskan dari sekian banyak script itu akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Jadi yang sekiranya dibutuhkan itu yang apa. Namun ada beberapa script yang memang dibutuhkan, ada yang opsional seperti itu. Kemudian bisa kita lihat di sini yaitu ada kelas karakter, yaitu buat kita ke karakternya. Jadi script ini digunakan untuk karakternya. Dan di sini juga ada sebuah instantasi yaitu animator dan icon. Jadi nanti akan kita berikan animasi karakternya, baik itu bisa ini ada melompat, kemudian ada
bisa kayak seluncur itu, kayak jongkok, kemudian ada mati juga. Nah, hit ini buat pas bertabrakan. Jadi macam-macam karakternya, bisa melompat, bisa ke kanan, bisa ke kiri, jadi seperti itu. Dan di sini ada header zone-nya juga. Kemudian ada sebuah metode, yaitu metode setup aksesori. Jadi di sini tuh akan dipanggil oleh gamenya itu ketika ada perubahan pada aksesorisnya. Nah, itu bisa di enable atau disable aksesorisnya, itu tergantung. Jadi untuk nilai parameternya itu bisa -1 untuk parameter untuk mendisable semua aksesorisnya. Jadi ini nanti akan dimasukkan ke dalam satu array, yaitu array aksesoris, yang mana pada i dengan pada game object tertentu, kemudian di set aktif jika i sama dengan player datanya yang digunakan aksesorisnya itu nanti akan dilakukan for atau pengulangan, yaitu sebanyak length dari aksesorisnya. Nah, itu tadi. Kemudian setelah itu, jadi ada beberapa banyak karakter, yaitu ada aksesoris name, ada icon. Jadi semuanya itu memang digunakan, tergantung kebutuhan saja sih. Kemudian di sini juga ada yang namanya karakter collider. Jadi di sini tuh akan menghandle apapun yang berrelasi dengan collider sama karakternya. Jadi ini bisa digunakan untuk seperti karakternya, kemudian obstacle type, kemudian penggunaannya, kemudian ada koinnya juga, kemudian ada skornya juga. Jadi kemudian ada world distance, jadi kayak panjangnya itu sudah berapa kilo, berapa meter, seperti itu. Jadi di sini objeknya ada beberapa banyak. Jadi pas karakter jalan itu mengambil koin, kemudian panjangnya berapa, skornya berapa, jadi seperti itu. Kemudian did event ini digunakan untuk pada saat dari karakternya itu mati. Jadi karakter itu kan bisa mati kalau nyawanya sudah habis, seperti itu. Kemudian ada karakter input controller, jadi kita melakukan controller, kemudian particle system, dan sound seperti tadi ada sound. Jadi pas kita mengambil koin itu ada soundnya. Nah, kemudian seperti itu. Sini ada banyak sekali. Nah, ada magnet juga, magnet speed. Jadi ada power up, kemudian default, invisible time. Jadi ada beberapa jenis yang kami gunakan, yaitu ada pengambilan magnet. Jadi pas untuk karakternya itu mengambil koin itu bisa pakai magnet juga, seperti itu. Ya, ada banyak di sini, bisa dilihat. Ini karakter database, jadi untuk penyimpanan karakternya itu sendiri. Nah, di sini juga dilakukan for each dan asset bundle operation. Dia akan ada load asetnya, jadi akan di loading seperti itu. Lalu ada juga ini karakter input controller, jadi buat pengontrol untuk karakternya itu sendiri mau seperti apa. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, di sini bisa dilihat ada ini begin. Di begin ini pas kita dipanggil pas awal kita lari, karakternya lari, yaitu kemudian end in consumable, jadi pas karakternya sudah berakhir mati, seperti itu. Dan clean consumable, jadi pas dari karakternya sudah berakhir kemudian dilakukan destroy oleh game objeknya, jadi akan dilakukan pemuatan ulang. Begitu. Kemudian stop moving juga bisa, jadi karakter animatornya itu bisa juga berhenti bergerak pada saat tertentu. Kemudian dead countdown itu ada left arrow, jadi pas dari usernya itu menginputkan inputan controller itu bisa left atau kiri, kemudian right atau ke kanan, up atau melompat, atau down atau merunduk. Jadi
dari karakternya itu ada 4 jenis yang bisa dia lakukan. Nah, untuk left-nya itu -1 ke kiri. Kalau right-nya ini 1 ke kanan. Jadi seperti itu. Jadi ada ini left, jadi ada right, ada up, ada down. Di masing-masing ini punya fungsi tersendiri. Jadi untuk yang left arrow itu akan memanggil ini chain line. Jadi chain line-nya itu ke main 1 ke kiri, kemudian ke kanan chain line 1, kemudian jump akan jadi up itu panah atas itu gunakan untuk melompat, kemudian untuk merundo itu untuk sliding. Jadi karakternya ini punya ciri-ciri seperti itu. Itu untuk masing-masing karakternya. Lalu di bagian bawah ini juga ada beberapa ini audio listener-nya, jadi bisa digunakan tombol pause juga ada, jadi nanti gamenya akan berhenti. Lalu di sini juga ada pada saat melakukan hit, yaitu bertabrakan, itu karakternya. Lalu ada jump startnya juga, jadi start melompatnya juga dan stop melompatnya. Jadi pas karakternya itu melompat, itu kan enggak melompat secara terus menerus, namun ada waktu yaitu stop jumping, jadi kembali ke lari setelah melompat itu tadi. Kemudian void slide yang tadi itu pas dipanggil, nah untuk slide itu nanti akan berhenti melompat, jadi dia itu akan merunduk, akan melakukan sliding seperti itu, dan akan dilakukan ini kemudian set like dikali 1 kali plus track manager speed ratio, jadi dikalikan sama kecepatannya juga. Kemudian ada stop sliding, jadi slidingnya ini ada waktunya, ini tadi 1 detikan untuk melakukan sliding, habis itu dia akan kembali berlari seperti itu. Lalu di sini juga ada karakter collider, slide, kemudian ada chain line juga. Chain line ini pas dia itu kan ada beberapa line di gamenya, ada line tengah, line kanan, line kiri, jadi seperti itu. Jadi karakternya mau pindah ke sebelah manapun itu terserah dari controller usernya. Kemudian target position juga itu pemanggilan pembuatan vektor 3, itu vektor 3 dimensi ya, nanti akan dilakukan track manager juga, kemudian left offset seperti itu. Lalu di sini juga penggunaan inventory juga, kemudian penggunaan consume table seperti itu. Di sini akan diaktifkan untuk karakter collidernya. Lalu sini ada random juga, random animation, ada jumlahnya berapa, karakternya berapa, akan di random. Untuk jaraknya itu juga buat animatornya. Lalu sini ada restart, jadi kita juga bisa melakukan restart jika kita sudah mati, yaitu dengan static in as dead hash. Jadi pas karakternya itu mati, kita bisa melakukan restart, yang mana itu nanti akan mulai kita dari awal. Itu restartnya bisa dari kita bayar pakai koin, bisa pakai hadiah atau seperti itu dan lain sebagainya. Dan nanti akan dilakukan track manager dan akan start move, kan dimulai lagi pergerakannya seperti itu. Nah itu untuk script di bagian karakter ya. Kemudian dan di bagian sound juga itu ada. Nah, ini yang saya bicarakan tadi, music player. Jadi di music player ini bagaimana biar bisa mengatur ini, bisa kita mengatur start kecepatannya, yaitu dari kecepatan yang cepat atau lambat itu bisa kita atur di sini. Kemudian music play instant. Lalu di sini juga ada max volume juga, jadi kita buat volume juga sampai ke nilai max atau 100%. Dan dilakukan awake,
Jadi kemudian kita destroy dari game objeknya itu tersebut. Jadi ini nanti akan berhubungan dengan objeknya yang ada di sana. Jadi pas kita klik untuk melakukan pengecilan suara, itu nanti tidak ada suaranya. Kemudian kita perbesar, ada suaranya seperti itu. Dan bisa juga kita create di sini itu master volume, musik volume sama master effect volume, itu nanti akan ada di tampilannya di game tersebut. Kemudian ada set item juga, kemudian di try to set under fine stem, kemudian audio klipnya juga sepanjang dari musiknya itu sendiri. Kemudian sini juga ada enumerator untuk melakukan restart untuk semua itemnya. Jadi untuk pengaturan suaranya seperti itu. Kemudian bisa dilakukan update volume juga. Di sini ada metode update volume, itu bisa kita gunakan di targetnya, itu bisa kita atur volumenya mau apa yang kita inginkan. Nah, itu kemudian di sini juga ada cooldown sound, jadi bisa kita atur suaranya juga, audio source-nya juga sampai habis seperti itu. Nah, itu untuk yang bagian sound. Kemudian bisa kita lihat di bagian ini juga ada beberapa. Ini yang paling penting, main menu. Jadi kita save scan, kita load scan atau load scan name. Jadi kita bagaimana biar bisa meload scan menu, ini yang kita gunakan scriptnya. Lalu kemudian ada power up juga. Jadi power up ini seperti kayak kemampuan tambahan. Jadi kemampuan tambahannya itu apa? Itu bisa kita tambahkan di sini. Di sini ada icon sprite, kemudian consumable iconnya itu seperti apa, kemudian slider value, kita lakukan slider. Lalu kemudian kita ada start buttonnya juga. Jadi player data. Jadi pas kita melakukan start game, itu bagaimana isinya itu akan melakukan load, masuk ke load scan mainnya itu tersebut, kan bisa kita save juga seperti itu. Lalu kemudian di bagian setting itu juga ada. Nah, ini yang saya bicarakan tadi, ada setting pop up yaitu master volume, musik volume, master effect volume seperti itu. Kemudian ada buat opennya juga. Jadi pas open pop up-nya itu, kemudian ada close pop up-nya juga. Jadi ini setting pas kita klik button icon setting, itu akan ada pop up-nya yang muncul ke kita, dan bisa update itu gate float dari master volume, musik volume. Sini bisa kita lihat master volume, ada musik volume, master SFX. Nah, ini akan dilakukan master slider, yaitu ini untuk rumusnya. Jadi untuk pengurangan dan penambahan juga. Kemudian ada yang namanya metode delete data. Jadi di metode delete data ini kita melakukan pendeletan untuk datanya, itu kita load out. Dan ada master volume change, music volume change, ini yang nanti kita panggil metodenya. Dan pas kita klik juga volume change value, seperti itu. Kita play data, kita instansiasi lagi dari musiknya itu sendiri. Dan ada delete juga. Jadi kita kan mesti, kalau kita sudah main banyak kan mesti ada save-nya banyak, datanya banyak, itu bisa kita lakukan delete biar kita tidak menambah memori juga buat masuk. Lalu kemudian di sini juga ada open, kemudian ada close, ada confirm, ada deny, kemudian kita lakukan close. Jadi kita kalau sudah terkonfirmasi bisa new save, jadi kita save lagi yang baru, kemudian kita lakukan close. Dan untuk yang close nya itu kita lakukan set aktifnya false karena kita sudah close. Lalu dan di sini juga ada game object set aktif, yaitu ke load state, dari itu load state nya itu sendiri. Nah, kemudian itu scriptnya.
Untuk yang UI sudah, sound sudah, kemudian dari karakter sudah, game, objek, ini ada juga. Ini yang paling penting yaitu game over state. Di game over itu jika karakternya itu sudah mati, nyawanya sudah habis, itu akan game over. Nah, di sini akan dilakukan game object itu set active true, kemudian input name-nya juga, jadi nama dari karakternya apa, user namanya apa, dan player entry score-nya itu text, jadi nanti akan ditampilkan skornya berapa. Kemudian jika di player datanya itu mission-nya sudah komplit, itu akan ditampilkan yaitu mission pop up, itu akan terbuka. Lalu ada credit coin-nya juga, jadi kita bisa pas kita sudah mati itu bisa kita hidup kembali, kita lanjut itu dengan menggunakan koin kita. Lalu kita lakukan exit kalau sudah tidak mau berlanjut atau finish run. Kalau sudah selesai, lalu dilakukan get name juga kalau game over. Jadi pas game over nanti kita menginputkan nama kita. Jadi biasanya itu yang main siapa? Nah, itu yang kita masukkan di sana. Dan lakukan tick dan open leaderboard. Jadi leaderboard ini jadi papan nama, yaitu papan skor. Jadi kita bisa lihat skor kita itu sudah masuk atau belum, bisa kita tampilkan di sana, bisa kita lihat seperti itu. Kemudian bisa kita lakukan logout. Jadi di sini pada dasarnya itu ada beberapa script yang sudah kita buat itu tidak terpakai. Soalnya memang dari fiturnya itu lumayan banyak, namun insya Allah dari sisi usernya itu akan senang, apalagi terutama anak kecil. Kalau kita membuat karakter gamenya itu seperti hewan-hewan, itu akan memberikan edukasi kepada anak-anaknya itu sendiri. Nah, itu sudah kita jelaskan di dalam folder. Kemudian yang kita jelaskan, kami jelaskan di luar folder, yaitu ada yang namanya script coin. Jadi script coin ini pas kita pengambilan koin itu dilakukan di script ini. Jadi script ini dilakukan untuk pada saat pengambilan koin itu sendiri, yaitu coin pool. Lalu selanjutnya di bagian level load juga, di sini ada load scan dari namanya. Jadi kita bisa melakukan load level ini. Jadi nanti akan ada beberapa level. Kalau game ini sudah dikembangkan, jadi ada level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Nah, itu nanti akan di load scan. Jadi dia itu dulu sudah sampai di level berapa seperti itu. Lalu ada player juga, ini namanya player data. Jadi player data ini digunakan untuk pengesavan data di dalam game itu sendiri. Nah, itu nanti akan tersimpan di dalam memori, yaitu bisa di servernya itu sendiri. Nah, untuk saat ini gamenya ini offline, tapi nanti untuk pengembangannya bisa dilakukan secara offline, jadi bisa bermain bersama teman-teman yang online lainnya juga. Kemudian sini bisa kita lihat ada konsum juga, ini itu pada saat pengambilan dan penambahan datanya sebelum memproduksi. Kemudian juga add ini nanti akan consumable, kemudian ditambah, kemudian lakukan save juga. Kemudian pada karakternya, penambahan karakter yaitu karakter name-nya, jadi nanti namanya apa, kemudian name-nya. Kemudian nanti ada juga beberapa misi yang harus diselesaikan. Jadi setiap hari itu ada misi tertentunya. Kemudian di start run mission juga itu nanti ada. Namun untuk itu digunakan pada saat untuk pengembangannya nanti. Seperti itu. Dan ada file management, jadi kita bisa melakukan pengesavan filenya ini di dalam. Dan ada high score-nya juga, insert score. Jadi kita ada get score dan ada insert score. Jadi akan dimasukkan high score-nya itu berapa poin tertingginya yang sudah kita dapat. Itu nanti akan tersimpan dan akan ditampilkan ke layarnya juga. Lalu di sini juga ada create, yaitu metode create digunakan untuk kita mau membuat menciptakan player ini namanya siapa, seperti itu. Kemudian ada instant character, ada new save. Jadi
um, ada clear, dilakukan pengclearan, kemudian ada pengesavean, kemudian nambahkan high score seperti itu. Nah, ada beberapa memang sebagian besar di sini codingannya banyak, namun memang dari segi fiturnya memang banyak, namun di sini itu hanya fitur-fitur tertentu yang sekiranya penting saja yang ditampilkan. Nah, itu bisa sudah saya jelaskan untuk karakter-karakternya yang ada di sana. Mungkin ada beberapa tambahan yang perlu saya jelaskan di sini. Nah, di sini juga ada servisnya, juga ada scan. Jadi, kalau kita membuat suatu game itu usahakan itu di dalam asetnya itu kita buat suatu folder-foldernya. Jadi biar tertata rapi. Untuk animationnya gimana, kemudian untuk editor gimana, font, grace, kemudian material. Jadi nanti yang kita buat ini fontnya apa namanya? Oh, ini ada namanya font Logis GUI. Jadi biar lebih menarik kan, sebagian itu kan yang pada umumnya kan Arial Back, kemudian Times New Roman itu kan umum lah. Kita buat font itu yang semenarik mungkin biar dari sisi UI-nya itu dari user itu nyaman melihat game kita dan bisa betah memainkan game kita. Kemudian ada resource-nya juga, ada prefab juga, ada materialnya juga. Tuh, ada banyak materialnya yang kita gunakan, dan ada animation-nya juga. Ya, animation pada saat cat dari kucingnya itu mati atau pas slide. Jadi ada banyak prefabnya di sini. Ada idle, cat idle, kemudian pada saat mati, pada saat run, lari, seperti itu, pada saat menabrak. Jadi ada banyak prefab yang kami gunakan di sini. Seperti itu. Lalu dilakukan pembuatan juga aset bundle juga, kemudian ada editor, ada font yang tadi saya jelaskan, kemudian soundnya juga. Jadi kita itu ada beberapa sound, ada sound mixer, kemudian ada sound music, jadi kayak deadlock, jadi pas mati itu soundnya gimana, dan SFX ini cat dog ada beberapa, dan S-theme. Jadi ada karakter lainnya juga itu yang mengeluarkan suara. Jadi biar lebih menarik, biar dari sisi usernya itu betah melihat game kita. Kemudian script juga ini. Jadi scriptnya ini ada dua. Ada script ini untuk yang khusus kamera. Jadi script kamera ini digunakan untuk apa ya? Pengaturan dari kameranya itu sendiri. Nah, ini ada game objeknya, yaitu objek kamera. Itu dilakukan pada saat gap kamera panjangnya berapa, kemudian kita switch kameranya, bisa kita atur. Jadi kameranya itu bisa kita atur mau seperti apa yang kita inginkan. Nah, ini dari sini kita lakukan pengulangan. Lalu di sini jika tidak sama dengan index, itu akan dilakukan ini get component. Nah, kemudian kita enable false, lalu kemudian kita lakukan audio listener-nya juga. Jadi pengetahuan kamera kemudian kita kombinasikan dengan audio atau suara sound. Jadi seperti itu. Ini yang kamera switch yang kita gunakan tadi. Dan kita kalau tidak, kita get component kamera, kemudian kita enable-nya true. Jadi enable itu kayak enable disable itu kayak diizinkan sama tidak diizinkan, seperti itu gampangannya. Kemudian kita get component audio listener-nya juga, seperti itu. Nah, itu untuk yang bagian asetnya. Itu sudah kami jelaskan bagaimana detailnya asetnya, isinya apa, kemudian dari sisi UI-nya seperti apa. Ini ada UI-nya juga, bisa kita lihat itu tadi. Ada sound-nya juga, ada service-nya juga, ada skin-nya juga, seperti itu. Nah, saran buat teman-teman kalau misal mau membuat game juga, itu usahakan memikirkan konsepnya terlebih dahulu. Jadi kita mau seperti apa alurnya, kita pikirkan. Ya, pas user masuk ke halaman awal, kemudian pas klik masuk ke halaman ini, kemudian pas ke halaman
gamenya pas jalan seperti apa. Itu harus dipikirkan alurnya terlebih dahulu. Habis itu kita mikirkan UI-nya, bagaimana tampilannya biar dari sisi usernya itu betah melihat tampilan kita. Oh, tidak membosankan, oh menarik, oh bagus. Jadi user akan memainkan game kita terus-menerus. Kemudian kita pikirkan backend-nya, bagian belakangnya lah. Sistemnya ini maunya jalannya seperti apa. Pas kita klik ini, itu mau kemana. Pas kita klik ini, lagu kah, atau pindah halaman kah, atau seperti apa. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Mungkin kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mungkin ada banyak kekurangan dari penjelasan yang kami lakukan dan game yang kami buat, tapi insya Allah bisa bermanfaat kalau dari teman-teman yang melihat ini atau siapapun itu melihat dengan seksama, bisa dilihat dasar-dasarnya, bisa diaplikasikan juga, insya Allah nanti akan bisa bermanfaat. Sekian dari kelompok kami, Game Kucing Lari. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.